Otherworldly Evil Monarch. Bab 10. Judul: Kakek Jun menimbulkan badai. Kakek Jun tentu tidak akan menyangka bahwa kejadian semalam ternyata adalah berkah surgawi yang sangat besar bagi cucunya. Tidak ada pembunuh sama sekali. Namun dia berhasil menghubungkan kedua titik yang tidak berhubungan ini menjadi satu. Setelah mendengar bahwa Jun Xie telah melompat ke kolam Luo Yue untuk mandi, dia pergi tidur dengan hati yang dipenuhi dengan amarah dan kebencian. Tanpa diduga, saat dia sedang tidur nyenyak, dia tiba-tiba terbangun dengan kaget, hatinya dipenuhi ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Bertanya ke sekitar, dia menerima berita bahwa ada masalah dengan Jun Xie, menyebabkan kemarahannya menyala. "Aku baik-baik saja, semua baik-baik saja, aku benar-benar baik-baik saja di sini." Tanpa sadar Jun Xie meraih handuk untuk menutupi selangkangannya, wajahnya dipenuhi rasa malu. Dia yang telah ditelanjangi tanpa apapun yang tersisa untuk menutupi dirinya harus tiba-tiba menghadapi puluhan pria tua yang datang menyerbu. Tubuhnya rentan terhadap semua mata. Meskipun Jun Xie memiliki kulit yang sangat tebal dan pikiran yang tenang, dia masih agak tidak dapat menerima ini. "Apa yang ingin kamu tutupi? Apakah kamu perlu malu untuk menunjukkan hal itu kepada kakek kamu? Aku masih ingat saat kamu masih bayi, aku sering menggendongmu dengan satu tangan, sedangkan tangan lainnya bermain-main dengan benda itu." Kata-kata Jun Zantian hampir membuat Jun Xie tersedak sampai mati. Di belakang, bahu penjaga tubuh rileks, wajah semua orang memerah saat mereka menahan diri, terengah-engah. Beberapa dari mereka mencuri pandang ke arah area yang telah dicakup Tuan Muda. Beberapa dari mereka mulai melirik satu sama lain, mata mereka berkedip dan saling memberi isyarat, hampir seolah-olah mereka sedang membandingkan sesuatu. "Siapa itu?" Wajah Jun Zantian jatuh, berubah menjadi sedingin es, niat membunuhnya terlepas. "Hah?" Jun Xie bingung, tapi dengan cepat mengerti apa yang dimaksud kakek Jun. Dia kemudian membuat wajah penuh malu dan menundukkan kepalanya. "Aku jatuh sebelum bisa melihat apapun. Dasar bajingan!" Kakek Jun bersumpah. Suaranya dipenuhi dengan kekecewaan. Setelah melihat lebih dekat cucunya sendiri untuk memastikan bahwa dia benar-benar baik-baik saja, dia tidak lagi memiliki mood untuk terus melihat tubuh telanjangnya. Dengan perawakan kecil ini, cucunya sama sekali tidak terlihat seperti cucu dari keluarga militer. Bahkan kulit seorang wanita muda tidak dapat dibandingkan dengan dia dalam hal putih. Ini benar-benar." Dia dengan enggan mengangguk. "Kalau begitu, istirahatlah yang baik." Setelah itu, dia berbalik dan menuju keluar, diikuti oleh para pengawal. Baru setelah itu Jun Xie bisa menghela nafas lega, menyingkirkan handuk yang menutupi area pantatnya, keringat dingin menetes. Keesokan harinya, Duke Tua, Jun Zantian melepaskan kesabarannya di dalam aula Kekaisaran Emas. Menunjuk ke beberapa tuan, menteri, kerabat kekaisaran dan bahkan ketua kanselir, dia melepaskan rentetan kutukan. Setelah emosinya diganggu ke tingkat yang tidak normal, dia mengancam bahwa jika ada orang yang mencoba membunuh cucu satu-satunya lagi, maka setiap keluarga harus memberikan satu nyawa sebagai kompensasi. Setelah diam selama beberapa tahun terakhir, ledakan kemarahan Jun Zantian membuat seluruh istana kerajaan, baik faksi sipil dan militer gemetar dalam diam. Bahkan kaisar sendiri harus berulang kali menghiburnya secara pribadi. Tapi ada juga yang tidak peka. Pendukung lama pangeran tertua, tabib kerajaan, Song Siyi, adalah seorang bangsawan yang baru dipromosikan. Dia dapat naik ke posisinya saat ini dengan bantuan pengaruh pangeran tertua, tetapi tidak memiliki banyak pengetahuan tentang Duke Tua ini. Mengandalkan dukungan pangeran tertua, dia membantah kata-kata Jun Zantian dan mencoba membuat kaisar mendukungnya. Dia dihancurkan di tempat oleh Jun Zantian sampai wajahnya menjadi babi, juga kehilangan 2 gigi. Pangeran tertua menguatkan dirinya dan maju untuk membujuk Jun Zantian, tetapi diberikan tendangan ke perutnya, menyebabkan dia berguling ke belakang di lantai. Setelah kejadian itu, semua orang menjadi ketakutan, tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Pada akhirnya, kaisar harus datang secara pribadi untuk menenangkannya, merapikan segalanya dan berjanji kepadanya bahwa dia secara pribadi akan menjamin keselamatan Tuan Muda ketiga Jun. Baru kemudian Jun Zantian bersedia pergi dengan wajah penuh kemarahan. Tepat sebelum dia pergi, dia menatap masing-masing dan setiap pendukung pangeran, menyebabkan kaki mereka menjadi goyah seperti mie. Duke Tua ini telah bertahan selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, dia akhirnya melempar,
menakut-nakuti semua pejabat sipil dan militer di Royal Court. Di dalam aula Kekaisaran Emas, dia bahkan berani menyerang pangeran, apalagi yang tidak akan dia lakukan? Yang mulia, Kaisar mengamati Jun Zantian saat dia berbaris, dan merupakan satu-satunya yang menghela nafas dari lubuk hatinya. Gengsi dan kekuatan yang ditunjukkan Jun Zantian hari ini benar-benar mengesankan, tetapi Kaisar tahu betul bahwa tuan muda ketiga yang merupakan satu-satunya penerus keluarga Jun telah benar-benar mengecewakan jenderal tua ini. Memikirkan kembali ketika Jun Zantian secara pribadi datang kepadanya, meminta pernikahan untuk Jun Moxi dan Putri Ling Meng. Itu mungkin upaya terakhir Jun Zantian untuk mempertahankan garis keturunan Jun. Namun, Yang Mulia tanpa ampun menolak permintaan tersebut. Selama Jun Moxi masih bernafas, Jun Zantian tidak akan pernah melakukan kesalahan besar di aula Kekaisaran Emas. Alasan dia lepas kendali hari ini adalah karena dia tidak bisa lagi melihat masa depan untuk keluarga Jun. Musuh keluarga Jun baik di dalam maupun di luar tak terhitung. Begitu Jun Zantian meninggal, musuh-musuhnya tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada cucunya. Inilah alasan mengapa Duke tua tidak ragu untuk keluar semua. Siapapun yang berani menyakiti keluarga Junku, cucuku, aku akan menyakitimu dulu. Karena keluarga Jun aku telah dipaksa melewati batas seperti itu, apalagi yang perlu ditakuti? Keluarga Jun dulunya adalah Sein pelindung kerajaan Tianxiang yang menakjubkan. Mungkinkah mereka akan begitu saja dilupakan seperti ini? Kaisar menghela nafas, penyesalan berdenyut di dalam hatinya. Mungkin dulu. Setelah mengalami kekuatan Duke yang lama, para pejabat militer semua terpesona, sementara mereka yang telah membuat rencana rahasia untuk Duke lama segera memutuskan untuk membatalkan rencana tersebut. Bahkan pangeran tertua yang telah menderita kerugian besar di wajahnya tidak menunjukkan keluhan apapun. Pada akhirnya, dia hanya akan menyalahkan pendukung lamanya itu. Tidak peduli dan memalukan, apakah dia tidak memperhatikan bahwa Duke tua ini sudah setengah gila? Tentu saja, masih banyak dari mereka yang menyimpan keluhan di dalam hati mereka. Kamu tua, kamu pikir kamu bisa terus hidup selamanya? Hari kematianmu adalah hari di mana keluarga Jun punah. Namun, ini adalah sesuatu yang hanya bisa mereka pikirkan jauh di dalam hati mereka. Tidak ada kekuatan di antara mereka di dalam kerajaan Tianxiang dengan keberanian untuk secara terang-terangan menghadapi Duke tua. Hanya The Royal Preceptor, kepala kanselir Li Sang tetap duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi begitu kakek Jun pergi, alisnya diam-diam terangkat, wajahnya membentuk senyuman. Tampaknya Jun Zantian cukup protektif terhadap kekecewaan seorang cucu ini. Kalau begitu, lalu Jun Moxi adalah kelemahan Jun Zantian? Kelemahan semacam itu terlalu mudah untuk dipahami. Ketika titik lemah seseorang terungkap, maka tidak peduli seberapa kuat orang itu, atau seberapa banyak latar belakang orang itu, mereka tidak lagi layak untuk ditakuti. Tetap di sudut tanpa diketahui oleh siapapun, Kapten Tentara Istana, Meng Rufei yang berdiri di seberang Preseptor Li saling memandang, wajah mereka menunjukkan senyum misterius. Keluarga Jun, kamar Jun Xie. Pintunya ditutup, wajah Little memerah, karena dia jelas ingin melarikan diri. Apakah kamu takut padaku? Jun Xie menyeka tubuhnya. Karena gadis kecil ini sudah pernah melihat tubuh telanjangnya sebelumnya, melihat lebih sedikit tidak ada bedanya. Karena gadis ini sepertinya tidak peduli, mengapa dia harus takut? Kekecil segera menganggukkan kepalanya. Tapi dia kemudian memikirkannya dan dengan cepat berkata, Tidak, takut. Jun Xie tertawa sebelum berdiri, keluar dari bak mandi. Telanjang, Little berteriak lagi, menutupi matanya. Jun Xie dengan cepat mengenakan pakaiannya sebelum pergi ke depan kekecil, tersenyum. Kamu bisa buka matamu sekarang, semuanya baik-baik saja sekarang. Little perlahan membuka celah kecil di antara jari-jarinya, diam-diam mengintip dari lubang. Setelah menyadari bahwa Jun Xie benar-benar berpakaian, dia bisa menenangkan pikirannya dan meletakkan tangannya ke bawah. Wajahnya masih merona kemerahan, sungguh cantik. Melihat betapa lucunya dia, Jun Xie tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan dengan lembut menepuk kepalanya. Kekecil terkejut, dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa mata Jun Xie dipenuhi dengan kehangatan, mirip dengan kakak laki-laki yang melihat adik perempuannya. Tidak tahu kenapa, hatinya menjadi tenang, tidak lagi merasa takut. Dia berpikir, saat ini, tuan muda benar-benar terlihat enak dipandang. Setelah memiliki pemikiran ini, dia tiba-tiba terkejut.
Bagaimana aku bisa berpikir seperti itu? Dia jelas masih penjahat yang mesum, bejat dan menjijikan. Aku tidak akan membiarkan dia menajiskan kepolosanku. Jika dia menggunakan kekerasan, maka aku akan mati saja. Dia tidak bisa membantu tetapi mengambil langkah mundur, wajahnya menjadi waspada sepenuhnya.